Oke, video lagi. Ini video ketiga untuk video persiapan kuis ketiga untuk matematika teknik 3. Materi inverse kanan, inverse kiri ya. Oke, kita mulai. Dahuluannya, sebuah matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau determinannya 0, artinya dia tidak punya inverse. Artinya juga dia adalah matriks singular. Jadi matriks singular adalah matriks yang determinannya sama dengan 0 atau matriks yang tidak punya inverse. Nah, jika matriks A adalah suatu matriks jur sangkar itu persegi ya. Ya, A dikali A inverse sama dengan A inverse dikalikan A sama dengan I. Ini matriks identitas. Jadi mau A inverse-nya di sebelah kanan atau di sebelah kiri si A, kalau dikalikan hasilnya tetap menjadi matriks identitas. Gitu. Nah, tetapi bagaimana kalau matriks A ini bukan matriks bujur sangkar, bukan matriks persegi? Gitu. Bisa nggak kita cari inverse-nya? Ini yang dibahas di materi inverse kanan kiri. Bisa, tetapi matriks A tersebut harus memiliki minor yang nilai determinannya tidak sama dengan 0. Gitu. Maka akan memiliki inverse kanan atau inverse kiri. Nah, disebut inverse kanan jika A inverse ada di sebelah kanan si A. Seperti ini, A dikali A inverse sama dengan I. Maka ini inverse kanan. Kalau inverse kiri, A inverse-nya ada di sebelah kiri si A. Ini inverse kiri. Gitu. Nah, ini yang poin terakhirnya yang paling penting. Jika matriks A memiliki orde M kali N, maka A inverse dibalik. Ya. Ordenya adalah N kali M. Sehingga nanti orde matriks I adalah nilai ordenya adalah yang paling minimal dari M atau N. Gitu. Kalau M kali N-nya 3 kali 5, maka nanti I-nya pasti 3 kali 3 gitu. Yang nilai minimal. Oke ya. Lanjut. Nah, langsung latihan aja. Misalkan ada matriks A, ini ya, ini 3 kali 5 ukurannya, ordenya. Maka, seperti teori tadi, kalau matriks A-nya 3 kali 5, A inverse-nya bakal 5 kali 3. Gitu. Nah, nanti akan terbentuk matriks identitas 3 kali 5. Gitu ya. Nah, ini matriksnya kan bukan matriks bujur sangkar nih, 3 kali 5. Ini matriksnya kayak horizontal gitu, rectangular. Yang, kolomnya lebih banyak. Nah, tugas kita nih, setelah A inverse diperoleh, jika A inverse adalah inverse kanan, kita harus menghitung M. A inverse kali A. Jika inverse kiri, hitung M yang ini. Gitu ya, nanti tergantung kuis dapatnya apa. Nah, langkah pertama, kita harus tentukan minor yang ada determinannya. Nah, nilai determinan minor harus tidak sama dengan 0, supaya ada inverse-nya. Nah, dari matriks A ini, kita harus menyembunyikan dua kolom, supaya terbentuk matriks bujur sangkar, 3 kali 3, ya toh? Nah, di sini Pak dosen memberikan contoh. Beliau menyembunyikan kolom 2 dan 4. Ya, jadi dari matriks A ini kolom 2 dan 4 tutupin dulu. Maka akan terbentuk matriks B dengan orde 3 kali 3 bujur sangkar. Nah, kalau matriks udah bujur sangkar begini kita bisa dapat determinannya. Dapat determinannya minus 45. Nah, determinannya kan tidak sama dengan 0. Maka ada inverse-nya gitu ya. Tapi kalau nanti kalian setelah menghilangkan kolom, begitu dihitung determinannya 0, nggak boleh, kalian hilangkan kolom yang lain. Oke, langkah berikutnya kita harus bisa mengetahui matriks tersebut inverse kiri atau inverse kanan. Oke, kita pakai cara yang memang cara sebenarnya dulu ya. Tadi matriks A adalah ukurannya 3 kali 5. Inverse-nya 5 kali 3. Sedangkan matriks identitas yang terbentuk harus dengan orde sekecil ya toh. Yang lebih nih, orde identitasnya adalah nilai minimum dari M atau N. Nah, ini kan nilai minimumnya 3 sama 5 yang lebih kecil kan 3. Ya toh, 3 sama 5 yang lebih kecil 3. Maka matriks identitas yang terbentuk bakalan 3 kali 3. Nah, dari matriks A dengan A inverse, 3 kali 5 dengan 5 kali 3, bagaimana supaya terbentuk matriks hasilnya 3 kali 3? Maka harus 3 kali 5 dikali sama 5 kali 3. Maka bisa terbentuk matriks identitas 3 kali 3. Nah, yang 3 kali 5 ini kan A, yang 5 kali 3 ini kan A inverse. A inverse-nya ada di sebelah kanan si A. Maka dia adalah inverse kanan, gitu ya. Sebenarnya ada suatu ini ya, catatan gue tulis di bawah sini. Matriks yang tinggi jumlah baris lebih banyak dari kolomnya adalah inverse kiri. Matriks yang lebar jumlah kolom lebih banyak dari barisnya adalah inverse kanan. Ini sudah gue verifikasi Pak dosen, Pak ini bener nggak Pak? Bisa disebut kalau matriks yang melebar itu inverse kanan, kalau yang tinggi itu pasti inverse kiri. Gue tanya Pak dosen dan beliau bilang iya. Maka gue berani tulis di sini. Ya, nih matriks A ini kan melebar bentuknya, melebar ke samping.
itu kolomnya lebih banyak daripada barisnya, maka dia pasti inverse kanan. Oke, jadi sampai sini sudah jelas mudah-mudahan. Kita sudah dapat matriks B, determinannya sudah ada, min 45, dan kita udah tahu dia ini inverse kanan. Nah, langkah berikutnya kita mencari adjoin dari matriks B tadi. Ini langkah-langkah mencari adjoin, gue catatkan, di PPT tidak ada, tapi harusnya udah ngerti lah ya, karena kan di materi kuis kedua itu sudah belajar adjoin ya. Jadi, dari matriks B tadi dibentuk adjoin seperti ini. Nah, maka nanti akan terbentuk matriks kofaktor seperti ini. 16, min 13, 11, 2, 4, 7, min 21, 3, minus 6. Ini belum matriks adjoin. Matriks adjoin adalah matriks kofaktor ditranspos. Jadi ini ditranspos nih menjadi adjoin matriksnya seperti ini. Ya kan, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini adjoin matriksnya. Nah, di PowerPoint kan langsung nih. Adjoin B sama dengan segini aja langsung. Coba cek dulu. 16, min 13, 11. Bener nggak? 16, min 13, 11, 2, 4, 7. 2, 4, 7, min 21, 3, 6. Ya, sama ya. Berarti adjoin B-nya ini sudah benar. Nah, setelah ini biasakan melakukan langkah pemeriksaan dengan mengalihkan B dikali adjoin B atau sebaliknya. Oke, di sini Pak dosen coba menguji. B dikali adjoin B, ternyata benar. Hasilnya adalah matriks, ya ini bisa dibilang matriks identitas. Tapi, dari mana angka minus 45 ini? Ini kan sebenarnya 1, 1, 1 gitu. Diagonal utamanya. Min 45 ini dari mana? Min 45 ini adalah nilai dari determinan. Kalau kalian ingat di awal tadi. Ya toh? Maka ini sebenarnya min 45 dikali I. Gitu ya. Jadi, pokoknya ini sudah benar. Ketika kalian mengalihkan B dikali adjoinnya, lalu terbentuk matriks yang identitas begini bentuknya, itu sudah benar. Dan tengahnya harus determinan, itu sudah benar. Lanjut ya, langkah kelima. Nah, untuk mendapatkan A inverse, tadi kita sudah dapat determinan B-nya minus 45, adjoin B-nya juga sudah punya tadi, maka tinggal digabung, karena rumusnya inverse adalah 1 per determinan dikali adjoin. Ya toh? 1 per determinannya min 45 dikali adjoinnya. Ini adjoin B, yang 16, 2, min 21 ini. Ini adjoinnya, tinggal ditempel. Nah, sekarang matriks A inverse-nya bagaimana? Sama, 1 per minus 45 sama. Nah, kolom matriks ininya itu juga sama sebenarnya. Hanya saja di awal tadi, di awal tadi, di sini kan misalkan yang disembunyikan adalah kolom 2 dan 4. Jadi di awal tadi untuk mendapatkan minor ini, Pak dosen menyembunyikan kolom 2 dan 4. Maka itu nanti inverse-nya akan dibalik. Yang hilang, yang disembunyikan tersebut bakal hilang. Karena ini kolom, ketika dibalik jadi baris. Nanti yang hilang adalah baris 2 dan baris 4. Gitu. Nah, maka baris 2 dan baris 4 di sini jadi 0, 0, 0 semua toh. Baris 2 dan baris 4 jadi 0. Sedangkan baris 1, baris 3, baris 5 ya ikutin ini. Gitu ya. Baris 2, baris 4 ikut 0. Nah, udah nih, udah ketemu A inverse. Nah, lanjut ya. Tadi kan di soal adalah setelah A inverse diperoleh, ya kita udah punya A inverse. Jika A inverse adalah inverse kanan, maka hitung M sama dengan A inverse dikalikan A. Kalau dapatnya inverse kiri, hitungnya A dikali A inverse. Gitu. Nah, ini kita sudah dapat. Kita hitung aja, tinggal A inverse dikalikan A. A inverse sudah ada, dikalikan A ini yang awal sekali itu. Nah, tinggal dikalikan, dapat seperti ini matriksnya. Sudah selesai. Ya, nanti ada yang bertanya, ini kan contohnya inverse kanan, kalau mana contoh inverse kiri? Sama sebenarnya, ini inverse kiri ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini sesuai dengan catatan yang sudah gue verifikasi. Matriks yang tinggi, jumlah baris lebih banyak dari kolomnya, adalah inverse kiri. Coba lihat contoh soal ini. A-nya kan tinggi nih, vertikal gitu loh. Jumlah baris lebih banyak daripada jumlah kolom. Ya ini matriks yang tinggi lah, bisa dibilang matriksnya kayak vertikal, rectangular yang vertikal. Ini pasti inverse kiri. Gitu, karena dia 3 kali 5 dikali 5 kali 3. 3 kali 5-nya si inverse-nya ada di sebelah kiri dari si A. Ini inverse kiri. Lalu cara ngerjainnya gimana? Sama persis. Kalian hilangkan 2 baris supaya kebentuk matriks square 3 kali 3. Lalu cari minornya yang determinannya tidak sama dengan 0. Lalu langkahnya sama persis. Gitu ya. Mudah-mudahan video ini nggak membingungkan. Kalau ada salah perhitungan ya, tadi banyak perhitungan di sini. Dicek lagi, khawatir aku ada salah atau dari PowerPoint-nya, dari penjelasan juga. Segitu aja untuk video kali ini. Di bawah 10 menit ya, cepat ya, gampang soalnya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa untuk kuis besok sampai minggu depan.